Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal hak angket, Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa sudah memberikan oret-oretan, memberikan masukan begitu kan ya. Pak Mahfud sebenarnya sudah tahu bagaimana kelemahan-kelemahan yang terjadi selama ini. Yang muncul spekulasi bisa saja hak angket ini begitu walaupun tidak mengarah pemakzulan kepada Jokowi, bukan tidak mungkin seorang Jokowi bisa diadili di pengadilan begitu kan, melalui hak angket yang bergulir saat ini. Pak Mahfud sebut nasib Jokowi bisa seperti Soeharto diseret ke pengadilan jika hak angket digulirkan. Walaupun secara tidak langsung ya Pak Mahfud mengatakan seperti itu, tapi nampaknya dengan adanya di pengadilan, walaupun mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, itu bisa diadili di pengadilan. Seperti misalnya ya Soeharto. Ya Soeharto itu kan mereka diputus karena memang tidak dilanjutkan di pengadilan karena memang orangnya sakit begitu kan. Kalau mereka tidak sakit ya tetap bergulir di pengadilan. Maka ini hak angket bisa digulirkan seperti itu. Walaupun ya Jokowi tidak dimakzulkan. Karena dalam artian bahwa sekarang ini harus membutuhkan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan begitu. Setidaknya minimal membutuhkan 3 bulan untuk mengajukan hak angket ini. Ya, sekarang masih dibahas. Saya kira PDIP akan kalau berani ya ikutlah bersama 01 terkait dengan adanya perubahan, terkait dengan adanya hak angket. Maka Mahfud MD juga sama mengatakan PDIP akan tetap insya Allah ya setuju terkait dengan hak angket. Nah, inilah yang kemudian muncul spekulasi hari ini. Lantas bagaimana dampaknya hak angket ini? Hak angket ini bisa saja Jokowi terpojok di situ begitu kan. Ya, dengan adanya nanti walaupun pemerintah itu kuat saat itu, tapi sekali lagi apakah pemerintah harus terlibat dengan adanya hal-hal seperti ini begitu kan, terkait dengan hak angket. Kalau Jokowi sudah lengser misalnya tidak menjabat apa-apa, walaupun wakilnya misalnya adalah wakil presiden adalah anaknya, ya dalam pengadilan itu tidak ada kata seperti itu. Maka saya yakin dan saya yakinnya mereka akan tetap bergulir di pengadilan nanti begitu. Tujuannya ya kita tahu ingin menemukan titik temu bagaimana nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Nah, makanya Pak Mahfud jangan terlalu memuji dan membela saat di pemerintahannya. Sekarang nyesal kan, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Lah, jangan terlalu banyak nyelam di kolam analisa. Kerjakan dulu saja hak angketnya, baru bicara perkembangannya. Kalau memang nggak curang ya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ngapain ribut dengan hak angket, biarkan aja prosesnya jalan. Toh yang menang butuh pengakuan nantinya. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi artinya apa? Artinya kita melihat bahwa nuansa-nuansa hak angket ini yang penting kita jalan terus begitu kan. Ya, PDIP, P3, PKS, PKB, dan Nasdem, mereka tetap menggaungkan hak angket. Kalau mereka bersatu di DPR, kemungkinan besar mereka menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau PDIP agak maju mundur, P3 agak maju mundur, walaupun sebagian mereka Pak Sandi mengatakan, begitu kan ya, mungkin ya kemungkinan besar akan masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Ternyata dari Romahur Muzi juga sama, mereka mengatakan bahwa ya tetap mendukung hak angket dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian saya kira agak kurang solid ya dari kubu PDIP sendiri begitu kan. Nampaknya hak angket ini punya pengaruh luar biasa. Walaupun Pak Jokowi tidak menjabat lagi nanti begitu kan, akan tetapi bisa diadili di situ begitu ya. Bahkan sepertinya ada maunya ya sentrum lagi bos, katanya begitu. Ini komentar dari netizen. Ada lagi, dasarnya apa? Karena sudah angkat derajat Anda dan jadi orang baik kepada Anda dan dibalas seperti ini. Ya, ini komentar dari netizen. Ini bukan soal masalah kebaikan apa, tapi ini soal bagaimana menegakkan demokrasi yang ada selama ini. Bahwa kalau demokrasi dicurangi, mari kita kawal bersama. Jangan lagi kemudian ya orang perilaku curang malah didukung begitu kan. Jadi sebuah kebenaran itu marilah kita junjung tinggi terhadap keadilan yang mengacu pada kejujuran itu begitu. Kalau demokrasi jurdil, insya Allah melahirkan pemimpin yang baik. Ini bukan soal siapa yang menang, bukan soal siapa yang kalah. Bagi kami adalah
Mari kita kawal pemilu ini dengan yang baik ya. Karena generasi kita di 2029 itu akan semakin parah melebihi dari sekarang ini, pemilu sekarang ini begitu kan. Maka kita akan bersama-sama di situ untuk menunjukkan bahwa ya sebagai anak bangsa, rakyat Indonesia punya hak untuk mengawal ini semua sebagai bentuk kemajuan demokrasi kita. Kapan mau maju dari demokrasi kita kalau toh pada hakikatnya ya ini aja ya, orang-orang curang ya didukung begitu kan, orang yang baik tidak dukung, itu kan kacau begitu. Mahfud ya sebut nasib Jokowi bisa seperti Soeharto diseret ke pengadilan jika hak angket digulirkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan wacana hak angket begitu kan DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di 2024 memang tidak bisa memakzulkan seorang Presiden Jokowi. Sebab prosesnya akan lama padahal pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 20 Oktober 2024 mendatang. Itu perlu perlahan berbulan-bulan prosesnya ya. Oktober tidak akan selesai kata Mahfud MD. Mahfud merinci hak angket ya paling cepat berjalan di DPR paling cepat 3 bulan. Jika rekomendasinya adalah pemakzulan Presiden Jokowi nantinya akan dilakukan sidang. Anggota DPR yang harus datang dalam sidang itu mencapai 2,2/3 dari keseluruhan dewan ya, dan mereka harusnya menyetujuinya. Lalu Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan. Meski begitu, Mahfud menyebutkan ada juga rekomendasi tindak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya proses bakal diserahkan ke Kejagung ya, dan bisa tetap dilakukan jika pemerintah saat ini selesai. Walaupun masa pemerintahan itu berakhir, Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan, tapi karena sakit permanen maka kasusnya ditutup. Nah, itulah poin penting bagi kita begitu kan. Artinya apa? Artinya hak angket ada 2 hal yang kemudian kita dapatkan. Pertama adalah kalau semisal tidak bisa memakzulkan Jokowi karena keterbatasan waktu misalnya, bisa saja ini akan dibawa ke ranah pengadilan, diserahkan ke Kejagung di situ begitu kan, untuk diproses bagaimana hal-hal yang cawe-cawinya kuat akan disidangkan di situ begitu. Kalau mereka terbukti ya banyak yang kemudian ya bisa saja seorang Jokowi masuk penjara begitu kan, bisa saja terjadi karena terlalu ikut-ikutan masalah ini. Tapi nampaknya mereka juga punya kekuatan yang sangat luar biasa begitu kan. Meski begitu, Mahfud menyebutkan ada juga rekomendasi tindak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya proses bakal diserahkan ke Kejagung. Bahkan jadi bukan tidak ada gunanya hak angket ya, dan kata Menteri Politik dan Hukum Keamanan. Diberitakan sebelumnya Ganjar Pranowo merupakan capres nomor urut 3 mendorong partai pengusungnya di parlemen yaitu PDP Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3 mengulirkan hak angket. Wacana ini disampaikan karena adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Langkah ini kemudian ya diikuti oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Partai pendukung yaitu adalah Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera mengaku bakal ikut mendukung menggulirkan hak angketnya. Disinilah keberanian dari seorang PDP harus mengambil sikap di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian maju mundur karena ini di parlemen tidak sendirian. Mereka ada PKB, PKS, dan Nasdem bersama-sama mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya ini kesempatan emas, momen penting di situ begitu. Simpatisan dari PDP sudah terang-terangan berada di belakang seorang PDP begitu kan ya. Jadi kalau ini PDP tidak terlibat, kehilangan momen di situ begitu kan. Kehilangan momen dan semuanya serba kehilangan momen di situ. Artinya apa? Artinya kekuatan dari PDP semakin turun. Bisa saja sekarang bisa hat-trick di parlemen menjadi kekuatan yang sangat banyak, sangat luar biasa powernya begitu kan. Tapi di 2029 bisa saja anjlok di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya inilah apa yang disampaikan Pak Mahfud sebenarnya masuk akal di situ begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Jangan tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.